Ya, halo adik-adik. Semoga adik-adik masih tetap semangat. Kali ini Pak Gis mau mengajak kalian untuk melanjutkan belajar tentang pecahan. Kalau yang kemarin atau pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang arti pecahan. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Adik-adik masih ingat? Kita belajar pecahan menggunakan gambar pizza. Ya, sayang sekali adik-adik, kita hanya menggunakan gambar. Kalau menggunakan pizza yang sebenarnya, wah, akan bisa kita nikmati bersama. Tapi tidak apalah, ya. Nanti pada kesempatan yang lain, silahkan adik-adik untuk menikmati pizza sambil belajar matematika tentang pecahan. Adik-adik, pizza yang utuh kita belah atau kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Masing-masing atau tiap-tiap bagian nilainya adalah 1/2 atau setengah. Nah, kemudian 1/2 ini kita ambil atau setengahnya kita ambil. Lalu kita akan ambil pizza yang sama dengan ukuran besar yang sama, tetapi kita belah atau kita potong menjadi 4 bagian sama besar, sehingga tiap-tiap bagian nilainya adalah 1/4. Nah, kita ambil juga 2 bagian, ya, 2 bagian kita ambil sehingga terlihat di situ. Ya, ada 2 potong masing-masing 1/4. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama adik-adik, potongan di atas atau potongan pizza A itu 1 bagian atau 1 potong itu besarnya sama dengan pizza B 2 potong. Ya, kalau kita perhatikan ini, coba ini kita rapatkan potongannya, ini sudah menjadi 1 bagian yang besarnya sama dengan potongan pizza yang pertama atau potongan pizza A. Nah, dengan demikian adik-adik, 1 potong pizza yang setengah ini atau 1/2 ini besarnya sama dengan 2 potong pizza yang ukurannya lebih kecil, ya, masing-masing 1/4 bagian. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa pecahan 1/2, ya, 1/2 itu sama dengan 1/4 tambah 1/4, yaitu 2/4. Dengan kata lain, ya, dapat kita katakan bahwa 1/2 itu senilai atau sama nilainya dengan 2/4. Nah, ini makna dari pecahan yang senilai, ya. 1/2 sama dengan 2/4. Berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, untuk mempelajari lebih dalam adik-adik, mari kita perhatikan cara membuat pecahan itu menjadi senilai. Cara menentukan pecahan senilai yaitu dapat kita lakukan dengan mengalihkan atau membagi pecahan tersebut. Ya, membagi atau mengalihkan tentu dengan bilangan yang sama. Ya. Contohnya 1/4. Nah, ini dengan cara mengalihkan terlebih dahulu. 1/4 itu kalau kita kalikan dengan 2/2, maka hasilnya adalah 2/8. 1 kali 2 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 2/8. Ya, selanjutnya 1/4 kita kalikan dengan 3/3, ya. Maka hasilnya adalah 1 kali 3 itu 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi sama dengan 3/12. Bagaimana kalau kita kalikan dengan 4/4? Ya, pembilangnya dengan 4, penyebutnya dengan 4. Ya, hasilnya adalah 4/16 dan seterusnya. Bisa kalikan 5/5, 6/6 dan seterusnya.
Kesimpulannya, ya, pecahan 1/4 itu senilai dengan 2/8, 3/12, dan 4/16. Dan masih ada lagi, ya. Itu cara pertama dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Selanjutnya dengan cara pembagian. Contohnya 18/24, ya. Lalu kita bagi 18/24 ini dengan 2/2. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Hasilnya adalah 18 bagi 2, 9, 24 bagi 2, 12, sama dengan 9/12. Kita bagi lagi 18/24 dengan 3/3. Hasilnya berapa adik-adik? Ya, benar. 6/8. Nah, kita bagi lagi dengan bilangan yang lebih besar. 18/24 kita bagi dengan 6/6. Ya, hasilnya adalah, ya, berapa? 3/4. Benar. Jadi pecahan 18/24 itu senilai dengan 9/12, 6/8, dan 3/4. Ini cara kita untuk mencari pecahan senilai. Nah, contoh soalnya demikian adik-adik. Contoh soalnya, ya, misalnya 2/3 sama dengan berapa per 12. Nah, ini yang perlu diperhatikan adik-adik. Caranya tetap sama dengan cara mengalihkan atau membagi. Nah, kita lihat di sini 2/3 menjadi per 12. Kita lihat 3 menjadi 12 itu makin besar, ya, dari kecil ke besar. Berarti dikalikan, bukan dibagi, ya. Dibagi berapa 3 menjadi 12? Dikali 4. Karena 3 dikali 4, supaya nilainya tetap sama, pembilangnya juga dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti 2/3 senilai dengan 8/12. Nah, contoh berikutnya lagi. 3/5 sama dengan 9/titik-titik. Ya, karena mengisi titik-titik di sini, kita harus melihat dari kiri ke kanan. 3 menjadi 9, 5 menjadi berapa? Nah, gitu. 3 menjadi 9 itu tentu dikali, bukan dibagi. Yaitu dikali 3. Karena pembilangnya dikali 3, maka penyebutnya juga dikali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 3/5 senilai dengan 9/15. Nah, contoh yang berikut adik-adik. Diperhatikan. Titik-titik per 7 sama dengan 25/35. Ini bukan 7 menjadi 35, tapi 35 menjadi 7. Karena kita akan mencari 25 menjadi berapa. Nah, karena 35 menjadi 7, berarti dari besar ke kecil, tentu bukan dikali, tetapi dibagi. 35 menjadi 7 itu dibagi 5. Ya, dibagi 5. Maka 25 juga dibagi 5. Begitu caranya. Berapa 25 dibagi 5? Ya, betul, 5. Sehingga 25/35 senilai dengan 5/7. Nah, mari kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama. Nah, 4/titik-titik sama dengan 28/63. Kita perhatikan lagi. 28 menjadi 4. Ya, tentu dibagi. Ya, berarti nanti 63 juga dibagi. 28 menjadi 4 itu dibagi berapa adik-adik? Ya, betul, 7. Maka penyebutnya juga dibagi 7. 63 dibagi 7 sama dengan 9. Jadi 28/63 sama dengan 4/9.
Masih ada yang terakhir lagi ya adik-adik. 30/48 sama dengan titik-titik per 8. Ya, 48 menjadi 8. Dikali atau dibagi adik-adik? Ya, betul. Dibagi. Dibagi berapa? Ya, dibagi 6. Karena penyebutnya 48 dibagi 6, maka pembilangnya 30 juga dibagi 6. Hasilnya adalah 5. Jadi 30/48 sama dengan 5/8. Demikian adik-adik teknik atau cara mencari pecahan senilai. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat kita lakukan ya dengan cara pembagian maupun dengan ya tentu saja dengan pembagian bilangan, pembilang dan penyebutnya yang sama dengan pembagi yang sama. Apa artinya menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana, sehingga pembilang dan penyebutnya sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama selain 1. Jadi kalau ada pecahan, kita bagi dengan pembagi yang sama, baik untuk pembilang maupun untuk penyebut, sampai menjadi pecahan yang tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama kecuali 1. Berarti pecahan itu sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Nah, contohnya demikian adik-adik, perhatikan 8/10 ya. Kita bagi dengan 2/2 ya. Kita tentukan angka yang paling kecil setelah 1 adalah 2 ya. 8 bisa dibagi 2 menjadi 4, 10 dibagi 2 menjadi 5. Berarti 8/10 sama dengan 4/5 ya. 4/5 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain selain 1. Maka berarti bahwa 4/5 ini merupakan bentuk paling sederhana dari 8/10 ya. Contoh yang lain ya, 6/9 ya, kita bagi juga dengan bilangan yang paling sederhana atau paling kecil ya, setelah 1 kemudian 2, kalau 2 nggak bisa 3 ya. Ternyata 6 bisa dibagi 2, tetapi 9 tidak bisa dibagi 2, maka harus kita ganti dengan bilangan 3. 6/9 dibagi 3/3 ya. Harus selalu sama, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh pembaginya ini berbeda ya, supaya nilainya tetap tidak berubah. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti 6/9 sama dengan 2/3. Apakah 2/3 masih bisa dibagi bilangan lain selain 1? Ternyata tidak ya, hanya bisa dibagi dengan bilangan 1. Maka berarti 2/3 ini merupakan bentuk paling sederhana dari 6/9. Contoh yang lain lagi adik-adik, 16/28 ya, kita bagi dengan 4/4 ya. 16 dibagi 4 adalah 4, 28 dibagi 4 7, berarti sama dengan 4/7. 4/7 juga sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain yang sama kecuali 1. Maka 4/7 adalah bentuk paling sederhana dengan bentuk paling sederhana dari 16/28. Nah, bagaimana kalau bilangan itu masih bisa dibagi lagi? Nah, contohnya 20/30 dibagi dengan 5/5. Ya, hasilnya adalah berapa? 4/6. Nah, ternyata 4/6 itu masih bisa dibagi lagi. Maka harus kita lanjutkan lagi. Ya, dengan pembagi yang sama. 4/6 kita bagi dengan 2/2. 4 dibagi 2 sama dengan 2,
6 dibagi 2 sama dengan 3, jadi hasilnya adalah 2/3. Karena 2/3 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain selain 1, maka 2/3 merupakan bentuk sederhana dari 20/30. Ya, tidak harus seperti ini. Kalau adik-adik langsung bisa membagi dengan 10/10 boleh juga. 20/10 dibagi 10/10 juga akan menghasilkan 2/3. Itu boleh ya, boleh. Contoh yang lain, 18/24 ya. Kemudian dibagi dengan 2/2 sama dengan 9/12. Ternyata 9/12 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan 3/3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3/4. Nah, 3/4 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan selain 1, maka 3/4 inilah bentuk paling sederhana dari 18/24. Nah, sekarang bagaimana kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya? Contohnya 12/8. Nah, untuk hal yang demikian, langkah pertama tetap sama, 12/8 dibagi 2/2 ya. Boleh juga kalau adik-adik mau langsung dibagi 4/4 boleh ya. Ya, dibagi 2/2 sama dengan 6/4. 6/4 dibagi 2/2 lagi sama dengan 3/2. Nah, 3/2 itu bukan pecahan yang paling sederhana. Maka harus kita sederhanakan lagi, caranya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1 sisa 1. 1 yang pertama ini bilangan bulat, 1 yang kedua adalah 1/2. Jadi sama dengan 1/2 atau 1/2. Contoh satu lagi, 28/12. Kita sederhanakan dengan dibagi 2/2 menjadi 14/6. 14/6 masih bisa disederhanakan lagi dibagi 2/2 sama dengan 7/3. Nah, 7/3 karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, harus kita sederhanakan lagi. Caranya 7 dibagi 3 ya, 7 dibagi 3. Kemudian hasilnya adalah 2 sisa 1 ya. Dari mana kita tahu ya? Di bawahnya 7 yang bisa dibagi 3 adalah 6. 6 dibagi 2 sama dengan 2. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jadi hasilnya 2 sisa 1. 2 bilangan bulat dan 1/3 pecahannya. Jadi sama dengan 2 1/3. Demikian adik-adik cara menyederhanakan pecahan. Kita sudah belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan latihan supaya adik-adik semakin terampil dan semakin memahami pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Ya, adik-adik silahkan perhatikan soal-soalnya. Ada 2 bagian. Soal yang pertama itu tentang pecahan senilai, ada 4 soal, dan bagian yang kedua adalah menyederhanakan pecahan, juga ada 4 soal. Mari kita bahas bersama. Mudah-mudahan adik sudah bisa menjawab dengan cepat ya. Soal yang pertama, nomor 1A, 1/3 sama dengan titik-titik per 12. Ya, pecahan yang senilai dengan 1/3 sama dengan berapa per 12. Oke, sudah menemukan? Ya, betul. 4/12. Bagian yang kedua, 1B, 3 per titik-titik kali 3 per titik-titik sama dengan 6/10. Ya, jawabannya untuk titik-titik adalah berapa? Iya, benar, 5. Jadi 3/5 sama dengan 6/10. Lanjutnya, bagian C, 15/20 sama dengan 3 per titik-titik.
Berapa adik-adik? Ya, sudah menemukan? Oke. Jawabannya adalah 4. Jadi 3/4. Yang keempat, titik-titik per 42 sama dengan 5/7. Ya, berapa adik-adik? Oke, sudah menemukan juga? Ya, benar, 30. Ya, jadi 30/42 sama dengan 5/7. Bagian yang kedua, menyederhanakan pecahan. 2A. Pecahan paling sederhana dari 9/12 adalah berapa? Ya, 3/4. Selanjutnya 2B, 28/49 sama dengan berapa pecahan sederhananya atau pecahan yang paling sederhana, yaitu betul, 4/7. Selanjutnya 2C, 35/60. Pecahan paling sederhananya adalah berapa? 7/12, betul. Dan yang terakhir 30/48 disederhanakan menjadi pecahan paling sederhana adalah ya 5/8. Iya, betul. Demikian adik-adik, kita sudah belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Terima kasih adik-adik sudah belajar dengan semangat, dan semoga adik-adik tetap mau berlatih dan belajar tentang pecahan ini supaya semakin hari semakin menguasai. Jangan lupa buat adik-adik yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan share video ini supaya adik-adik mendapatkan video yang terbaru. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Terima kasih.